Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allam. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah illa ilaina hadhihi yawmil ba'thi wan nahdoh. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan, kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Quran, kemudian juga mencoba memahami apa yang ada, apa yang terkandung dalam Al-Quran, ini termasuk perintah Allah. Bacaan surah Shad, kita sudah sampai tafsir surat Shad. Itu surat yang kadang-kadang juga disebut dengan surat Daud. Surat Shad kadang-kadang disebut juga dengan surat Daud karena memang di dalamnya ada cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Pembahasan terakhir kemarin, Nabi Daud itu kemudian Allah berikan ujian, cobaan dengan satu orang istri lagi. Ini adalah istri yang ke hafal banget ya kalau itu 100. Istri yang ke 100. Istri yang ke 100, kita pinggang pada jopot itu harus 100. Istri yang ke 100. Dan kenapa Allah berikan ujian ini? Karena memang nanti dari istri yang ke 100 inilah yang nanti akan melahirkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan nanti kisah-kisahnya, ceritanya nanti ada di pembahasan surat Shad pada ayat-ayat berikutnya. Nabi Daud kemudian mohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya, bahkan Allah berikan di sini Allah berikan keberkahan dan juga tambahan kebaikan. Artinya setelah ujian itu lulus, setelah ujian itu dilalui oleh Nabi Daud, Allah tetap melanggengkan kekuasaannya. Allah tetap melanggengkan kerajaannya Nabi Daud. Kan ada orang yang diuji sama perempuan, diuji sama wanita, kadang-kadang habis itu langsung turun ratingnya ya. Turun banyak tuh turun ratingnya, tapi Nabi Daud enggak. Bahkan Allah jadikan tambahan kebaikan kepada Nabi Daud setelah ujian ini. Nah, berikut ini di ayat 26, ini bagaimana Allah kemudian mengampuni Nabi Daud dan bahkan Allah tambahkan lagi kekuasaan kepada Nabi Daud karena berhasil lulus melalui cobaan-cobaan yang terakhir kemarin kita bahas. Maka Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wa asdaqul qailin, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi.
tudabbiru amron nas, engkau mengurusi urusan-urusan manusia. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka berikanlah hukum, maka berikanlah kebijakan antara manusia bil haqqi, dengan kebenaran. Wala tattabi' al hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Ai hawa nafsi, maksudnya hawa nafsu. Fayudillaka, maka engkau fayudillaka an sabilillah, maka akan menjadikan engkau sesat dari jalan Allah. Ai anid dalail, maka akan menjadikan sesat. Ittiba'ul hawa itu menjadikan engkau sesat dari jalan Allah. Ai anid dalail dalati ala tauhidihi, dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang keesaan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, jauh dari jalan Allah, ai anil imani billah, maksudnya dari keimanan kepada Allah. Lahum adzabun syadid, bagi mereka itu ada siksa yang pedih. Bima nasu, ai binisyanihim, yaitu sebab lupanya mereka yaumal hisabi, akan hari perhitungan. Al murattabi alaihi tarkuhum, yang disebabkan oleh tarkuhum al iman, mereka tidak mau iman. Walau aikonu ya biyaumil hisab, seandainya mereka itu mau iman kepada hari perhitungan, la amanu fid dunya, pasti mereka akan beriman di dunia ini. Setelah melalui ujian Nabi Daud, kemudian Allah angkat sebagai khalifah. Nabi Daud alaihi salam ini satu-satunya nabi yang menggabungkan antara nubuwah dengan mulk, antara kenabian dengan kerajaan. Nabi-nabi sebelum Nabi Daud itu nggak ada yang menggabungkan antara kerajaan dengan kenabian. Biasanya raja sendiri, nabi sendiri. Raja nanti punya penasehatnya para nabi. Sebelum Nabi Daud yang berlaku seperti itu. Jadi raja secara politik dan juga secara kemasyarakatan menentukan hukum-hukum untuk kebaikan masyarakat. Ini yang memberikan nasihat nabi. Jadi nabi ada di luar kekuasaan. Nah, sedangkan Nabi Daud menggabungkan semua ini. Ya nabi juga, raja juga. Itu Nabi Daud. Allah angkat sebagai khalifah. Jamaah rahimakumullah, kata-kata khalifah itu dalam Al-Qur'an ada beberapa bagian atau ada beberapa kali disebutkan. Di antaranya di surat Shad ini. Kemudian di surat Fatir juga disebutkan dalam bentuk jamak. Inna ja'alnakum khalaifa fil ard. Bentuknya khalifah, jamaknya khalaif. Kata khalafa yakhlufu ini artinya mengganti. Ada juga di surat Al-Baqarah, idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah juga. Khalifah itu artinya pengganti. Khalafa yakhlufu itu artinya menggantikan. Maksudnya apa di sini? Yang menggantikan peran Allah untuk mengatur atau untuk ngurusin urusan-urusan manusia, kemaslahatan dunia, itu adalah manusia, adalah orang tertentu yang memang Allah pilih. Jadi khalifah itu adalah pengganti Allah atau kepanjangan tangan Allah. Nah, khalifah yang dimaksud di sini bukan khalifah secara politik, yang kemudian dibakukan, dibentuk semacam sistem politik, bukan. Apalagi khilafah itu nggak pernah diajarkan Rasulullah. Dulu sempat ada, emang udah dibubarin sekarang, namanya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu dia menyebutkan bahwa khilafah Islamiyah, padahal di Al-Quran juga yang dimaksud khalifah bukan khilafah Islamiyah politik, bukan, tapi pengganti peran Allah untuk memakmurkan manusia. Nah, bagaimana pemilihannya? Pemilihannya pertama bisa dengan cara sebagaimana pemilihan Nabi atau Rasul. Jadi Allah yang mengutus dan mandatnya langsung dari Allah, sebagaimana Nabi Daud ini kemudian Allah angkat sebagai khalifah. Cara yang kedua, ya diserahkan urusan masing-masing. Kalau kita tinjau lagi sejarah, misalnya dari 4 khulafaur rasyidin ini memang disebut khalifah. Kadang-kadang disebut dengan khalifah Abu Bakar, kemudian khalifah Umar. Tapi sebenarnya kurang cocok juga kalau kita sebutkan 4-4-nya itu khalifah. Karena kalau Sayyidina Abu Bakar mungkin masih bisa disebut khalifah. Khalifah tadi artinya apa? Pengganti. Khalifah artinya pengganti. Abu Bakar khalifatul Rasulillah. Abu Bakar pengganti Rasulullah.
Nah kalau Umar pengganti siapa? Pengganti Abu Bakar. Berarti Umar adalah pengganti dari pengganti Rasulullah. Bahasa Arabnya gimana? Khalifati Rasulillah. Penggantinya pengganti Rasulullah. Habis itu diganti oleh Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan berarti penggantinya Umar. Berarti Sayyidina Utsman adalah pengganti dari penggantinya Rasulullah. Jadi gimana? Khalifati Rasulillah. Pengganti dari penggantinya Rasulullah. Sayyidina Ali panjang lagi. Pengganti dari pengganti yang menggantikan pengganti Rasulullah. Ribet itu jadinya. Kepanjangan. Oleh karena itu Sayyidina Umar kemudian memutus sebutan ini. Setelah Sayyidina Umar kemudian yang ngurusi urusan kaum mukmin, maka Sayyidina Umar bilang, antum mu'minun wa ana amirukum. Kalian orang-orang mukmin dan saya amirukum. Ana amirukum dan saya yang ngurusin urusan kalian. Amir dan mukmin. Jadinya Amirul Mukminin. Sejak saat itu disebutkan Amirul Mukminin. Nggak ada khalifah lagi habis itu. Ini dari segi bahasa memang ya ribet dan kurang cocok kalau disebutkan khalifah. Ini kalau khalifah yang dimaksud dari segi bahasa dan ditinjau dari politik, ditinjau dari perkembangan politik atau sejarah politik saat itu. Bagaimana cara menentukan dari 4 orang sahabat itu? Tidak ada yang sifatnya itu baku. Sayyidina Abu Bakar ditunjuk secara aklamasi. Yang pertama kali angkat tangan untuk janji setia itu adalah Sayyidina Umar. Saya berjanji setia kepada Abu Bakar dan akan mengikuti Abu Bakar. Nah, sahabat-sahabat yang lain pada ikut. Aklamasi itu. Cara yang kedua, bagaimana pemilihan Umar bin Khattab? Pemilihan Umar bin Khattab ditunjuk. Siapa yang tunjuk? Abu Bakar pakai surat wasiat. Sama beda sama yang pertama, Bapak? Beda udah. Kemudian penunjukan Utsman. Penunjukan Utsman bagaimana? Penunjukan Utsman pakai musyawarah 9 orang. Sebelum Utsman wafat, ya sebelum Sayyidina Umar wafat, ini Sayyidina Umar musyawarah, sharing dengan beberapa orang sahabat yang utama, kemudian dibentuklah semacam panitia 9 orang. 9 orang ini bertugas memilih siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab, siapa yang akan menggantikan aku. Di antara 9 orang ini ada Utsman bin Affan, kemudian juga ada anaknya Umar sendiri yaitu Abdullah bin Umar. Pesannya Sayyidina Umar, jangan tunjuk anak saya artinya. Kalau tunjuk anak saya namanya nepotisme. Namanya itu bukan pemerintahan lagi, kerajaan jadinya. Itu Sayyidina Umar. Ditunjuklah dari 9 orang itu, akhirnya mereka 9 orang memilih Utsman bin Affan. Jadi nggak ada yang baku, nggak ada sistem yang sifatnya baku, kemudian diwajibkan, diharuskan. Untuk urusan yang bukan urusan ibadah, urusan dunia, maka Rasulullah bilang kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Udah musyawarahin aja. Bentuknya bisa demokrasi Pancasila misalnya, bentuknya bisa semacam pemilihan, semacam pilkada atau pemilu, itu urusan yang bisa dimusyawarahkan. Nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Jadi jangan coba bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa hadis untuk melegalkan yang namanya khilafah Islamiyah, yang namanya syariat Islam. Nggak ada, karena itu semua dimusyawarahkan kembali kepada warga atau masyarakat atau bangsa yang terkait. Oleh karenanya di Indonesia itu, karena sistemnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian dari awal memang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara seluruh warganya, baik muslim maupun non muslim, maka nggak bisa diterapkan syariat Islam karena udah kesepakatan. Ini pentingnya memahami arti yang ada di Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran khalifah di sini bukan khalifah yang dulu digembur-gemburkan oleh HTI, bukan, lain. Karena arti khalifah yang ada di Al-Quran atau kata apapun di Al-Quran, kata khalifah seperti di sini, ya Daud inna ja'alna khalifatan fil ard, ini kata khalifah yang ada di Al-Quran, itu kata khalifah yang masih asli dulu. Arti aslinya khalifah itu apa? Pengganti. Arti aslinya itu pengganti. Jadi bukan khalifah yang kemudian sudah dibakukan, apalagi udah dijadikan propaganda. Nah itu salah besar kalau sudah dijadikan itu. Namanya itu udah propaganda, udah kampanye,
Allah diajak kampanye sama dia. Yang namanya nggak ada ini lagi, nggak ada cara lagi, dia kurang cerdas, akhirnya dia bawa Quran, bawa hadis. Wahai Daud, kami menjadikan engkau khalifah, maksudnya adalah sebagai orang yang mengurusi urusan-urusan dunia. Oleh karenanya saat mengurusi urusan orang banyak, mengurusi dunia, maka urusilah dengan hak, artinya dengan keadilan. Selama didirikan atas keadilan, kesetaraan, semua hak-haknya itu dijamin, maka satu pemerintahan, kekuasaan, apapun itu bentuknya, itu pasti akan langgeng dan akan berjalan terus. Ini kalau ada keadilan di situ. Jadi prinsipnya sebenarnya keadilan. Fahkum bainahum bil haq di situ. Fahkum bainahum bil haq. Maka berikanlah keputusan, fahkum bainan nasi bil haq. Berikan keputusan dengan adil. Prinsipnya itu keadilan. Kalau keadilan itu kemudian diterapkan, maka siapapun pemimpinnya, apapun bentuk pemerintahan atau sistem politiknya, itu pasti akan langgeng dan berjalan terus. Yang penting itu adilnya. Beda lagi kalau lawan katanya adil itu zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan harusnya dia itu menganggap semua warga masyarakat sama, tapi kemudian ada kelas 1, kelas 2, diutamakan yang orang-orang Sunda dulu misalnya, habis itu baru orang Jawa. Wah, yang begitu itu bakal nggak langgeng kekuasaan, akan terjadi gejolak. Tapi sebaliknya, kalau fahkum bainan nasi bil haq, kalau menghukumi, memberikan keputusan antara manusia dengan keadilan, ini pasti akan berjalan langgeng. Hatta yang menjadi pemerintah itu atau penguasa orang kafir itu bisa terus, meskipun yang menjadi penguasa itu orang kafir, tapi kalau dia adil, orang sholat disediakan waktunya nggak apa-apa, kemudian orang melaksanakan ibadah-ibadah diberikan kebebasan, pokoknya keadilan disetarakan, ada keadilan antara yang kaya dengan yang miskin, meskipun itu orang kafir yang ngurusin, itu bisa berjalan terus. Ini prinsip keadilan, karena adil itu menjadi dasar dari sebuah pemerintahan atau dasar dari sebuah kekuasaan. Nah, selain adil, hadirin yang bisa kita ambil di sini, wala tattabi'il hawa. Yang pertama adil, yang kedua jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau udah mengikuti hawa nafsu, udah rusak semua dah. Meskipun itu dia pakai ayat-ayat, meskipun dia pakai label-label Islam, kalau udah ngikutin hawa nafsu, korupsi udah jadi. Meskipun partainya partai Islam, meskipun sistemnya sistem Islam, tapi kalau hawa nafsu, ingin memperkaya diri, korupsi jadinya. Kemudian ingin memperluas kekuasaan, ya akhirnya jadi otoriter, jadinya semua orang nggak boleh berpendapat. Maka hawa nafsu itu yang harus dikendalikan untuk orang yang berkuasa. Ini prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang penguasa ini, adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Selama itu dipegang, pasti dijamin oleh Allah akan berjalan terus kekuasaannya, keadilan dan menjauhi dari hawa nafsu. Kadang-kadang hadirin, hawa nafsu itu kadang-kadang diartikan juga dengan kepentingan diri sendiri. Jadi dia mentingin diri sendiri, mentingin keluarganya, itu termasuk hawa nafsu juga. Itu yang kemudian membuat sebuah kekuasaan atau seorang penguasa itu akan diturunkan, terjadi gejolak di bawahnya. Dan ancaman Allah untuk orang-orang yang melakukan ketidakadilan, kemudian juga yang menuruti hawa nafsunya, itu akan sesat. Orang sesat itu akan Allah berikan siksa nanti di akhirat, di yaumul hisab, yaitu di hari pembalasan atau hari perhitungan. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma batila, dan apa saja yang ada di langit dan bumi tidaklah kami ciptakan batilan, sia-sia, ai abatan, maksudnya sia-sia.
Dzalika ay khalqu ma dzukira la syai'a, khalqu ma dzukira la li syai'in, itu bahwasannya penciptaan langit dan bumi itu enggak ada faedahnya, itu adalah dzannul ladzina kafaru, dugaan orang-orang kafir, min ahli Makkah, dari ahli Makkah. Fawailun, maka wail itu wadin, adalah sebuah jurang, lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kufur, ingkar, minan nari, dari neraka. Apa yang Allah ciptakan di langit dan Allah ciptakan di bumi, serta yang ada di dalam keduanya, langit dan bumi, ini nggak ada yang Allah ciptakan abatha, nggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Semuanya pasti ada faedahnya. Sampai hewan-hewan yang kecil itu pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya. Kalau kita renungkan, kalau kita bayangkan bagaimana Allah menciptakan hewan-hewan yang kecil. Allah menciptakan misalnya cacing buat apa ya? Buat menyuburkan tanah. Nanti kalau ada yang keluar ya buat ayam juga kadang-kadang. Ayam buat siapa ya? Buat dimakan sama manusia juga. Menyuburkan tanah, nanti tanaman yang dimakan oleh siapa? Dimakan oleh manusia. Semua penciptaan yang ada di bumi ini dan juga yang di langit ini tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Orang-orang kafir Mekah saat itu memandang, melihat bahwa penciptaan ini sia-sia belaka. Artinya mereka meyakini bahwa setelah ini hancur semuanya ini, setelah dunia hancur, setelah mereka mati ya udah nggak ada apa-apa lagi. Padahal itu salah besar. Apa yang Allah ciptakan, langit, bumi, begitu juga kehidupan kita, ini ada manfaatnya dan juga ada faedahnya. Dan tentunya nanti ada yang namanya hari perhitungan. Dipakai buat apa umur 70 tahun, dipakai buat apa harta yang Allah berikan di dunia, dipakai buat apa waktu-waktu sehari-harinya. Nah, kalau waktu-waktu kita digunakan untuk sesuatu yang Allah ridho, maka itu termasuk orang yang selamat, orang yang nanti di akhiratnya itu hisabnya mudah. Nah, maka semuanya itu ada fungsi, ada manfaatnya. Allah ciptakan tidak sia-sia semuanya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Kita bisa memetik hasil, kita memetik buah-buah nanti di akhirat itu kalau kita di dunianya nanamnya kayak begini, dengan mengaji, nanamnya dengan sholat, nanamnya dengan banyak hal-hal yang memang Allah ridho. Nah, itu nanti yang akan kita petik hasilnya di akhirat. Karena memang hadirin, kita tidak akan bisa sampai ke akhirat kecuali lewat dunia dulu. Nggak bisa kita tiba-tiba ke surga gitu, nggak bisa, harus lewat dunia dulu. Dunia itu ya dibilang dia nggak berguna atau semuanya salah, ya kurang tepat juga. Tapi dibilang dunia itu sangat berharga, itu kurang tepat juga. Jadi di antara pertengahan, ada di tengah-tengah. Bisa dia sangat bermanfaat, bisa juga dia sangat berbahaya, itu dunia. Ada sabda Rasulullah, ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu semuanya dijauhkan dari Allah, dan di apa aja yang ada di dunia ini semua juga dijauhkan dari Allah kecuali 3. Yang pertama yaitu aliman. Yang pertama illa dzikrullah. Yang pertama kecuali mengingat Allah. Yang kedua aliman, yang ketiga muta'aliman. Dari bagian dunia itu yang enggak dilaknati oleh Allah, yang tidak dijauhkan dari Allah, cuma 3. Yang pertama mengingat Allah. Kita ngaji di sini kan lagi ingat Allah nih, amin. Kita lagi membaca ayat-ayat Allah, lagi sama-sama mengambil nasihat dari Al-Quran. Ini kan berarti lagi mengingat Allah. Nah, ini bagian dunia, bukan dunia ini, cuma dunia yang tidak dilaknati oleh Allah atau yang tidak dijauhkan oleh Allah. Inilah yang nanti akan bisa kita petik hasilnya. Dikir juga, tahlilan malam Jumat misalnya, la ilaha illallah, ingat Allah, ingat akhirat, itu semua bagian dunia semua.
tapi itu tidak termasuk dunia yang kira-kira yang bisa melalaikan, atau tidak termasuk dunia yang mohon maaf, tidak termasuk dunia yang dilaknati oleh Allah, karena di situ ada mengingat Allah. Bukan hanya ngaji, bukan hanya zikir seperti malam Jumat, tapi kalau kita pergi dari rumah jualan misalnya, Bismillah tawakkaltu Allah, kemudian sambil jualan kita mengingat Allah juga, bahwa saya diperintahkan Allah buat cari nafkah, saya diperintahkan oleh Allah buat menafkahi keluarga, terus ingat-ingat bahwa itu perintah Allah, sambil hatinya itu mengingat Allah terus, Allah, saya harus kerja dengan baik, Allah, terus ingat Allah, itu juga termasuk bagian dunia yang tidak dilaknati. Jadi banyak ininya, banyak caranya, bisa berupa ibadah mahdoh seperti sholat dan lain sebagainya, bisa yang bukan ibadah mahdoh. Orang kerja aja di jalanan itu bisa mengingatkan dia kepada Allah. Kalau dia dalam pekerjaannya meskipun di jalan dia bisa mengingat Allah, maka itu termasuk bagian dunia yang tidak dilaknati oleh Allah. Artinya itu ada pahalanya dan nanti sangat besar di sisi Allah. Yang kedua dan yang ketiga jelas, aliman wa muta'alliman, yaitu orang yang ngaji dan orang yang ngajar. Kita banget nih ya, amin ya Pak? Orang yang ngaji dan orang yang ngajar, itu dunia. Yang dunia Ustaz, dunia amplop, dunia aqua, dunia pakai duit ya belinya tuh, pakai duit semuanya dunia. Tapi ini insya Allah bukan bagian dunia yang dilaknati, karena termasuk yang ketiga dan yang kedua tadi, aliman atau muta'aliman. Kalau tiga itu jalan terus saudara, ada orang yang selalu mengingat Allah baik dalam ibadahnya yang mahdoh maupun ghair mahdoh. Ada orang yang ngaji, ada orang yang ngajar, nggak akan turun bencana dalam satu kampung. Dalam satu kampung, satu wilayah nggak bakal turun bencana jika ada orang ingat Allah, orang yang masih ngaji, itu jauh bencana dari kampung itu. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan langit, bumi dan segala isinya ini dengan tujuan tertentu. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir, wail ini sering kita dengar, fawailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Wail itu ditafsirkan oleh Imam Jalalain di sini jurang, wadin, jurang. Artinya di neraka. Dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan di neraka itu ada satu jurang namanya wail. Di mana jurang itu, kalau gunung di dunia ini dimasukin aja ke situ, meleleh semuanya. Gunung apa? Gunung paling panas di sini. Gunung yang paling panas, pokoknya yang paling bahaya, yang paling tidak bisa dijinakkan, itu dimasukin ke well itu tetap meleleh, kalah panasnya dengan jurang. Itu namanya jurang well. Well disebutkan di sini wadin, jurang. Ada juga sebagian ahli tafsir yang mengartikan well ini adalah al-halak atau kerusakan. Kerusakanlah untuk orang-orang kafir, yaitu neraka bentuknya orang-orang yang tidak percaya bahwa dunia, langit, bumi ini Allah ciptakan dengan hak, Allah ciptakan dengan tujuan tertentu. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian ada di sini ini untuk merenung dan untuk mencari apa tujuan penciptaan kita di sini. Yang paling jelas ditunjukkan oleh Al-Qur'an itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan di sini di dunia ini cuma satu, yaitu untuk ibadah. Ngaji ibadah, salat ibadah, puasa ibadah, cari nafkah ibadah juga. Makanya saya orang kagak ngaji biarin aja, nggak apa-apa, kali aja dicari nafkah. Kenapa? Karena cari nafkah ibadah juga. Orang belum sempat ngaji ya biarin, dia juga ada urusan yang lebih penting. Kalau itu dia niatkan buat ibadah, jadi ibadah. Karena tujuan penciptaan itu hanya buat ibadah, untuk menyembah Allah, maksudnya untuk ibadah. Satu. Yang kedua, itu Sayyidina Ali pernah
mengatakan bahwa rahimallahum ra'an ya'rifu min aina wa fi aina wa ila aina. Allah menyayangi orang, menyayangi kita nih, orang-orang di dunia ini yang tahu, yang mengenal dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita. Kalau kita jarang mikir-mikir gini ini cuma ada yang mikir-mikir gini kan cuma ada buat orang-orang yang memang didekatkan dengan ibadah. Saat dia sholat ada perenungan, saya dari mana asalnya, ada di mana sekarang, dan akan kemana. Ngaji seperti ini, kemudian kita saling mengingatkan kita ini dari mana asalnya, kemudian lagi ada di mana, dan akan kemana. Tiga itu, dari mana, di mana, dan akan kemana. Nah, kalau kita bisa mengenal itu, maka kita termasuk orang-orang yang menganggap semua penciptaan langit dan bumi ini ada tujuannya, tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu agar kita mengenal dari mana asal kita, sekarang lagi ada di mana, dan kita akan kemana, akan dimintai pertanggungjawaban. Itu bedanya orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin itu selalu menganggap semua penciptaan ini ada manfaatnya dan sebagai bahan perenungan. Oleh karena jelas itu perbedaannya, di ayat berikutnya Allah berfirman, am naj'alul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardh. Am naj'alul ladina amanu wa amilus solihat, apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kal mufsidina fil ardi, seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, apakah kami jadikan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, seperti orang-orang yang durhaka. Nazala lamma qala kuffar Makkah lil mu'minin inna nuta. Ini ayat turun, asbabun nuzulnya ketika orang kafir Quraisy bilang kepada orang mukmin, inna nuqa fil akhirati mithla ma tu'tuna, mithla ma tuqauna, sesungguhnya kami akan diberikan di akhirat nanti seperti apa yang diberikan kepada kalian. Maksudnya sama, nanti di akhirat kita juga dapat kebahagiaan juga. Ini orang-orang kafir Mekah bilang seperti itu. Maka turun ayat ini, turun ayat am naj'alul ladina amanu, yaitu ayat 28. Wa am bimana hamzatul inkar, ini am bimana hamzatul inkar. Orang kafir Mekah itu bilang, orang mukmin pengikut Muhammad bilang mereka nanti diberikan surga di akhirat. Orang-orang kafir Mekah bilang sama, kita juga nanti begitu mati masuk surga. Udah gitu aja gitu kita. Maka kata Allah, enggak sama antara orang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang durhaka kepada Allah. Kalau dia udah nggak percaya dengan yaumul hisab, nggak percaya dengan hari perhitungan, hari kebangkitan, ya pasti nanti di sana akan celaka. Dasarnya udah nggak percaya. Orang yang nggak percaya bahwa nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban, pasti hidupnya seenaknya sendiri. Orang yang nggak percaya bahwa ada yang namanya pengadilan, ada yang namanya pembalasan, pasti dia sewenang-wenang akan berbuat kerusakan, karena dia nggak percaya bahwa nanti akan ada yang membalas dia. Beda dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin percaya bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban, sekecil apapun itu nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Maka dia hidupnya hati-hati di sini. Dia hati-hati lisannya, hati-hati kakinya digunakan melangkah kemana, tangannya dia gunakan buat apa, itu selalu sama orang-orang beriman itu selalu diperhatikan dan benar-benar ditata, diatur. Ini bedanya orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab
Khabarun li mubtada'in mahdhufin, ini khabar mubtada'nya dibuang. Ai hadza kitab anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, kitab yang diberkahi. Liyadabbaru, agar mereka orang-orang Mekah itu mengangan-angan atau merenung. Asluhu yatadabbaru udgimatta fiddal, asalnya tadabbaru yatadabbaru, kemudian diidghamkan yatadabbaru jadi yadabbaru. Kemudian agar mereka merenungkan ayatihi, ayat-ayat Allah, yanduru fi ma'aniha, mereka melihat kepada arti-arti dari ayat Allah. Fayu'minu, maka mereka menjadi iman. Waliyatadzakkaru ulul albab, maksudnya yatta'idhu, mengambil pelajaran, ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Ashabul uquli, maksudnya orang yang memiliki akal. Ini juga masih kelanjutan ayat sebelumnya, orang-orang kafir Mekah yang mengatakan dah sama aja, ntar kita semua bahagia di akhirat sama kayak orang-orang pengikutnya Muhammad. Enggak sama lah, kata Allah, enggak sama. Tidak akan kami jadikan orang mukmin sama dengan orang kafir, tidak akan kami jadikan orang-orang bertakwa sama dengan orang-orang yang durhaka. Tetap enggak sama. Oleh karena itu, coba angan-angan, coba bayangkan dan coba baca ayat-ayat Allah. Orang kafir Mekah, bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yang mereka orang Arab, paham itu Al-Quran, mereka mengerti Al-Quran, mereka paham apa yang disampaikan oleh Nabi. Al-Quran ini paham, tapi nggak beriman juga, karena dalam mendengar ayat-ayat Allah ini mereka tidak menggunakan perenungan-perenungan. Oleh karena itu, orang membaca ayat-ayat Allah itu dibagi, ada beberapa tingkatan. Ada orang yang pertama, orang awam, ini membaca ayat-ayat Allah, ini membacanya dengan tajwid, membacanya dengan bagus, tahsin, ini termasuk tingkatan yang pertama. Kemudian dia memahami juga, memahami ayat-ayatnya, ini dikatakan membaca Al-Quran, memahami sebagian makna-maknanya. Kemudian tingkat yang kedua, orang membaca Al-Quran, dia membaca ayat-ayat Allah dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya, tahsin juga bagus pembacaannya. Namun dia merasa ada di hadapan Allah dan sedang baca kalam Allah. Jadi benar-benar hatinya itu bergetar, benar-benar khidmah, benar-benar itu dalam keadaan khusyuk dia bacanya, nggak sembarangan. Dia menghadap kiblat, punya wudu, mengerti ayatnya tentu, paham dan mengerti ayat-ayat, mengerti mana-mana yang terkandung dalam ayat. Ini tingkat khos. Nah, kemudian yang paling tinggi, khasatul khas, yaitu orang yang membaca ayat Al-Quran, memahami maknanya, tapi dia sudah tidak memandang bahwa dia sedang membaca. Nah, ini agak jarang. Ini orang-orang khusus, yang lebih khusus lagi. Dia membaca, cuma dia tidak merasa membaca, karena dia merasa bahwa apa yang sedang dia baca itu hanya penyambung dari Allah. Jadi dia merupakan terjemahan atau kepanjangan dari Allah, merupakan perantara yang menyampaikan ayat-ayat itu. Ini khasatul khas, itu orang yang lebih khusus lagi. Nah, gimana orang yang nggak baca? Ya, orang nggak baca yang sama sekali nggak dapat ini, yang nggak dapat pelajaran dari Al-Quran. Kafir Mekah saat itu dia paham mana-mananya, dia ngerti orang Al-Quran dari bahasa Arab juga, tapi dia tidak merenungkan mana-mananya. Nggak termasuk yang kategori yang umum aja, nggak masuk, yang paling awal, karena dia tidak merenungkan ayat-ayat Allah, maka tidak akan mendapat pelajaran dan tidak mendapat keimanan. Nah, kemudian siapa orang-orang yang bisa mendapat pelajaran dari Al-Quran? Itu adalah orang-orang yang memiliki akal, atau yang kadang-kadang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu artinya sahibul uqul, ashabul uqul, orang yang punya akal, pikiran, itu yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran.
sempat kita singgung juga, biasanya orang itu tidak menerima hidayah Allah, nggak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, itu biasanya sebabnya karena hatinya itu sudah tertutup. Hatinya sudah tertutup dengan kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang disebut dengan hawa nafsu. Jadi yang dia lakukan sehari-hari itu ya cuma ngurusin kontingan jasmani aja. Lapar makan, haus minum, giliran pengen kawin kayak jago ya kawin, nggak ada perenungan-perenungan apa-apa. Akhirnya nggak dapat pelajaran apa-apa dari ayat-ayat Al-Quran atau dari pengajian. Satu, yang kedua, bisa juga itu nggak dapat petunjuk karena perasaan sombong. Sombong atas kebenaran, sombong dengan kebenaran, artinya nggak mau menerima kebenaran. Dia menerima kebenaran, lihat-lihat orangnya, atau dia menerima kebenaran itu kalau datangnya dari dia sendiri, dari orang lain yang kamu terima. Yang terjadi kepada orang-orang kafir, yang terjadi pada orang-orang kafir Mekah, antara lain sebab itu tadi, kesombongan, kemudian juga karena hanya mementingkan jasmani saja, mementingkan urusan jasmani. Yang rohani, yang sifatnya gaib, nggak mereka pentingkan. Ini penyebab kenapa hidayah itu tidak sampai kepada orang-orang kafir. Nah, di bagian akhir ini, maka yang bisa mengambil pelajaran itu hanya ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal, di mana akal didahulukan dibanding nafsu. Akal didahulukan dibanding kepentingan-kepentingan jasmani, tapi yang didahulukan adalah kepentingan-kepentingan rohani. Seperti ilmu, ini termasuk rohani. Seperti nasihat-nasihat. Nasihat ada yang kelihatan warnanya merah apa biru nasihat. Ilmu emang ada yang kelihatan, ada berapa kintal gitu ilmunya, kan nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini urusannya urusan rohani. Orang yang mementingkan urusan rohani ini yang dapat pintu hidayah dan akan dapat petunjuk dari Allah. Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.